saya yang ngatur. Satpam saya bilang, Pak mau tawuran. Wah, minta doa restu saya. Tuh, saya lari Mas tuh, berdiri sampai kentut-kentut. Di pohon mangga itu Mbak Kunti. Ini setiap malam Jumat Kliwon Desember mesti ada korban dalam arti korban jiwa. korban jiwa. Ya, halo teman-teman. Hari ini malam ini suasana sekarang malam hari guys ya. Saya mengundang salah satu teman saya. Ini adalah Mas Ahong Lee saya menyebutnya. Ya oke. Dan ini selamat malam Mas Ahong. Selamat malam. Oke, 1 2 3 camput dimulai. Tapi aku gak enak ya. Ya, di pasar. Tak copot Mas ya? Ya, coba. Kamu gak gelem gawe kok masalah kok. Alah Mas kabutan Mas. Cek guyasan iki nek opo lah. Mas Ahong, piye kabarmu saiki? Jujur apa bohong Mas? Ya jujur lah, mosok kok bohong itu kita itu jangan dibiasakan untuk berbohong Mas. Biasanya kita berbohong itu kan untuk menyenangkan orang Mas. Nah itu kecuali dalam hiburan entertain, bohong nggak masalah. Tapi dalam dunia kecintaan ojo bohong Mas ya. Oh ya saya jujur hari ini. Kondisi alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kekeras sehat ya berarti ya. Alhamdulillah turun 2 kilo Mas. Turun 2 kilo. Turun 2 kilo. Tak kira tambah betot Mas. Wah, perutnya Mas yang betot Mas. Tapi sekarang udah turun 2 kilo. Perut betot guys yang betot. Perut bunj. Kan Masnya kan belum nikah. Kalau sudah menikah jelas harus buncit Mas. Oh ngono ah. Oh ya yes. Aku justru nek wis menikah iku sering jelas olahraga Mas, tambah sispek aku. Wah, perlu dipertanyakan Mas kalau sispek itu. Kalau sudah menikah itu enggak perlu sispek Mas. Tuh, justru penting karena aku sering olahraga bareng istri. Nah, bersama istri kan sama sendiri. Tapi buat saya menyenangkan istri. Oh, ngono toh. Iya, bukan bedot nyawa. Maksud sispek karena isih Mas Ahong. Di awal-awal iki sampean kan kenalku kan Ahong. Kebanyakan orang-orang kan teman-teman ya ceko manggilnya kan Ahong ya kan. Yeah. Sebenarnya nama sampean niku sapa? Nama panjang, nama lengkap itu Muhammad Miftahul Zuhri. Ya. Dalam penulisannya Muhammad itu Dipotong, disingkat apa? disingkat Muh. Disingkat Muh apa Moh? Muh. MOH. Ya. Kayak Pak Udin berarti ya. Moh. Ya, itu nama Jawa lah anggapannya, nama Jawa, nama singkat. Memang dari nama saya itu dikasih oleh paman saya. Dikasih paman saya. Bukan orang tua sampean yang memberi nama Muhammad Zuhri itu. Bukan, paman saya. Paman. Beliau masih ada? Saat ini sudah almarhum. Oh, oke. Mohon maaf Mas, turut berduka Ya. atas itu tidak adanya. Nggak apa-apa, sudah lama kok itu. Nah, gini Mas Hong. Nah, sebenarnya nama sampean kan bagus lah ya. Nek didengar-dengar nek di apa di sawang-sawang jenenge kan yo apik sih. Muhammad Zuhri. Nah, kok dijuluk Ahong iki kenapa? Dan sopo sing mencetuskan pertama kali nama si Ahong itu? Kalau dirunut dari awal itu panjang, tapi saya persingkat saja. Dulu waktu di sekolah saya, SMK Muhammadiyah 5 Babat. 5 Babat ya? Ya. Itu masih dipanggil nama panggilan biasa. MIP dulunya. MIP. Ya MIP gitu. Kan dari Miftahul Ya, dipanggil MIP. Terus baru kelas 1 kalau nggak salah, kelas 1 SMK itu memang nggak ada yang berbeda, maksudnya ya biasalah anak SMK gimana. Tapi beranjak ke semester berapa, mau naik ke kelas 2 SMP itu SMK itu. Oh iya SMK. Itu kan ada program praktek kerja, maksudnya PKL ya, Nah, disitulah saya mendapatkan pengalaman yang mungkin jangan dicontoh. Iya, kenapa iki pengalaman iki ketane kok rada kalau dicontoh iki jelas pengalaman elek jelas iki. Ya, dibilang jelek ya pasti memangnya. Dulu di sana saya itu memang terkenal pendiam,
Masa Ya pendiam, jujur. ya dulu lah, Dulu. kenal dulu. Dulu sama sekarang beda loh Mas. Ya jelas lah, dulu 2000, sekarang 2020. Ya iya kan. Maaf tak potong. Iya. Dulu saya itu pendiam, terus emosian. Emosian. Ya ibaratnya nggak sesuai kerja itu teman saya dimarah, saya marah. Terbiasa itu ibaratnya saya itu mudah marah dulu. Mudah marah, emosian lah berarti ya. Emosian lah. Lah singkat cerita sudah mau naik kelas 3. Tepatnya 2004 atau 2004 akhir. Itu ada kenakalan remaja lah. Ya tawuran. Tawur. Ya, anak Antar- SMK kan biasa. Antar sekolah. Dulu Iya, itu. biasalah kan itu. Biasalah dulu itu kan gitu anak SMK. Yang ibaratnya jeleknya ya mohon maaf, memprovokatori itu saya. Oh, sampai sebagai provokator gonjang ganjingi itu. Ya bentrok itu. namanya juga dulu tuh hal sepele Mas dulu. Kan anak SMK nggak pernah toh. Dulu ada perempuannya kan nggak ada. Dulu itu. Iya, jarang banget lah. Jarang Saya kira itu sekali. jarang antara SMK. Kalau sekarang Kebanyakan pasti laki-laki sebagian besar. dulu itu ada teman saya, teman akrab. Namanya itu Ahmad namanya. Namanya Ahmad. Nah, itu Tapi punya- duduk Ahmad Dhani. Bukan. Ahmad Dhani, wah saya sukses Mas. Musisi saya. Lanjut. Ahmad ini punya pacar anak SMA Muhammadiyah. Satu Bapak. Muhammadiyah Babat. Kemudian Kemudian itu kan berpacaran Mas di Sawunggaling. Sawung Galing itu Lapangan Sawunggaling oh Babat. lapangan. Nah, Oh, Dhani lagi kencangan. ibaratnya pacaran lah anak muda dulu kan kayak Iya. gitu. Kan belum ada motor dulu itu. Punya motor nih Satria 2 tak tuh wes keren Mas. Wah, dulu. jos, Mas keren itu. Nah, pacaran di situ diganggu anak SMA mana itu loh, saya masih agak-agak lupa Mas. Pokoknya dari sekolah lain ya, Ya, ganggu. biar nanti dan miss nantilah ibaratnya. Nanti ada masalah itu terungkap lagi. Itu diganggu sampai itu yang buat saya itu terpicu emosi saya. Kata-kata gini, anak perempuan ini roknya dinaikkan sampai kelihatan mohon maaf dalemannya. Dia nangis. Pacarnya yang namanya Ahmad itu teman akrab saya. Dia dipegangi, dipukuli. Gitu. Dia pulang kembali ke sekolahan, cari saya, terus saya dibilangi, dan saya itu ya memang dari dulu saya punya prinsip kalau berani jangan sama perempuan, berani sama laki-laki. Ibarat seperti itu. Dan saya seketika itu emosi. Saya kumpulkan semua ketua kelas, saya kumpulkan satu ruangan dan saya provokator. Itu memang jelek menurut saya, tapi disitulah saya mendapatkan sebuah ikatan kebersamaan. Bahwasanya itu kalau kita bersatu kuat sekali, ibaratnya walaupun hanya segelintir anak. Iya, kayak bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Gitulah dulu. Nah, terus saya provokatori, bahwasanya saya punya kata-kata seperti ini ya, saya masih ingat memangnya. Kalau seandainya itu adik sampean, kakak sampean, ibu sampean dilecehkan seperti itu, gimana sampai? Marah enggak? Marah. Jadi kehormatan seorang wanita itu harus dijaga. Jangan dilecehkan. Kalau dilecehkan orang lain harus menerima ganjarannya. Akhir semua anak kelas itu sepakat. Keluar saya yang ngatur. Satpam saya bilang, Pak mau tawuran. Wah, minta doa restu saya. Lu terus ya satpam. Iya. Aku pada sampai di satpam dewe Ya, lagi ini dari sekarang satpam. jadi satpam. Kena karma saya. Ya seperti itulah. Iya. Pas sudah keluar anak, tinggal 2 anak, saya bilangin, kamu ke ruang praktek. Terus apa Mas? Ambil semua yang ada, kunci apa semua, silahkan bawa. Ya, Siap, berangkat. kumpul di lapangan, langsung kita mulai tawuran di situ. Memang dulu itu masalah tawuran itu enggak seperti sekarang. Ibaratnya sekarang kan ibaratnya tawuran, oh anarkis gini-gini, enggak. Dulu enggak. Yang saya terima itu gini,
Karena tawuran itu buat saya pengalaman yang sangat berharga. Sangat, walaupun itu dalam kejelekan. Iya. Sangat berharga karena di situ saya merasakan teman-teman itu bersama saya semua. Ibaratnya kalau saya kena pukul, teman saya datang untuk meng-cover, untuk melindungi. Di saat itu saya merasakan bahwa kebersamaan. Sampai sekarang masih berhubungan sama teman-teman dulu sampai saya ingat sampai mematahkan tangan seseorang itu dari SMA mana itu saya patahkan tangannya. Setelah kejadian itu banyak yang memanggil nama saya Ahong dari itu. Dari itu nggak tahu Ahong itu dari mana, memang kurang tahu. Tapi ada teman saya yang melihat sebuah film kolosal, kolosal Cina, dan mungkin jadul ya, mungkin jadul. Saya nggak tahu persis, tapi dia bilangnya jadul. Di situ ada satu orang yang nggak bisa dikalahkan siapapun. Selalu perang menang. Namanya Ahong gitu. Tak ingat-ingat siapa ya, baru setelah itu dipanggil Ahong sampai sekarang. Oh gitu. Sampai berarti nama asli pun nggak ada yang tahu. Aku dulu ya nggak tahu sama nama Miftahul Zuhri ku sapa. Misalnya anak SK terus anyar ki jenenge sing mlebu SK iki. Zuhri ki sapa bro aku. Si Ahong. Oh alah Ahong. Aku jenenge iso jenenge Ahong ado ya. Memang dari situ. Nggak ada hubungannya, cuma runut cerita tawuran itu. Memang gitu, karena sampean termasuk wong cah sing paling keker mungkin berarti ya. Bukan paling keker terus menangan ngono. Jago gelut, aku des. Karena gelut iku sehat loh Mas. Gelut sehat lek ning arena Mas, gak apa-apa ya. Dulu kan arenanya kan terbuka Mas. Udara masuk lebih enak. Apalagi kalau mukul, waduh. Aduh, kan gitu. Wah, keren dulu. Kalau tawuran zaman sekarang enggak bawa senjata. Dulu memang bawa senjata, tapi enggak pernah dipakai buat mukul. Tinggal apa gue cadangan tok, gue simpenan. Buat gini aja, buat nakuti aja, enggak pernah dipukul. Tapi lebih terhormat kita waktu tawuran memang enggak ada kata terhormat lah. Waktu tawuran itu enggak pakai senjata, tapi tangan kosong. Walaupun sampai berdarah-darah, sampai ibaratnya tangan patah atau yang lain, kita pulang pun bilang kecelakaan Bu, jatuh Bu. Dan rasanya sebagai laki-laki itu lebih gentle ya. Karena membela sebuah ya mungkin salah lah untuk saat ini membela kehormatan perempuan waktu dulu lah. Bukan sekarang, mungkin sekarang harus perlu. Memang banyak buat sekarang itu banyak yang mengabaikan. Pelecehan pada perempuan itu buat saya itu sangat menghina kaum laki-laki. Iyalah. Gak etis lah layaknya masuk gak levelnya juga masuk kok. Nah ya sama anak perempuan mukul laki-laki mukul anak perempuan, wah perlu dipertanyakan dia itu laki-laki apa perempuan. Kan banyak seperti itu. Gak perlu Mas, langsung dibawa ke rumah sakit sana dites ini bener-bener laki apa perempuan mentalnya. Mungkin casing bisa laki-laki tapi mental kan belum tahu, kedalamannya jiwanya gimana kan kurang tahu. Iya Mas. Tapi saya juga punya trauma loh Mas. Trauma perkara apa? Gelut? Bukan gelut Mas. Apa? Jauh memang ini jangan ya mohon maaf ini cuma sesuatu yang buat saya trauma lah itu sama laki-laki perempuan mana bahasanya waria lah. Saya sangat takut. ini ya bukan aib lah, ibaratnya memang fobia dulu itu memang fobianya. Oh, fobia. Ya waktu tawuran Mas, aku ya karo wong bencong ngono ya padha wedi iku gak rasane iku gak nyaman risih dan ya wedi to. No, sampean risih, sampean gilun, saya enggak. Sampai merinding Mas. Oh, cerita saya lo merinding. Lebih baik ya mohon maaf, lebih baik saya menghadapi maling, menghadapi yang lain daripada menghadapi situ. Karena hadapan itu saya lari Mas, berdiri dulu Mas. Ya wis berarti sing iku gak usah dibahas berarti Mas. Tapi saya kan wis dadi carane wis dadi satpam, dadi seorang penjaga sebuah institusi kan. Nah, sik seneng gelut-gelutan atau enggak? Untuk saat ini enggak Mas. Enggak, ya? Saya lebih condong untuk lebih bersabar, lebih humoris, lebih bersahabat. Nah, yes, kalau dulu saya mungkin nggak seperti ini Mas. Menjalin keakraban lebih penting daripada mencari perselisihan Mas ya. Iya. Dan saya sangat berterima kasih dulu itu
mungkin dari hal sepele masalah tawuran itu dan berlanjut ke proses-proses yang lain sampai saya menjadi seperti ini, itu nggak lepas dari bimbingan dari orang tua saya yang selalu sabar. Pasti. Selalu Karena sabar. lingkungan keluarga itu cara namanya ya pendidikan pertama, first education seorang anak lah dari orang tua itu pasti. Setelah itu lingkungan sekolah, baru pengalaman-pengalaman yang lain. Itu penting sekali Mas. Nah, saiki sampean kan wis kerja nih tadi sebagai seorang satpam ya kan, dan terkenal ya sebagai julane si Ahong. Nah, tapi karena berhubung ini kesempatan kita berbincang-bincang pada malam hari saiki Mas ya. Ada nemu suatu pengalaman atau hal unik yang menarik saat jaga apa enggak? Sing agak-agak Ini gimana ya? Mohon maaf. Kalau seperti itu memang dari awal. Dari awal saya masuk ke institusi ini. Dari gimana awal. Ya ceritanya dibilang takut sih enggak. Mohon maaf, bukan masalah saya enggak takut, tapi hal-hal seperti ini buat saya sudah biasa. Sudah biasa dan terbiasa. Karena dulu saya itu sebelum kerja di sini, saya kerja itu di BCA. Bank BCA. Mungkin nggak se ekstrim di sini. Ada yang lebih buat saya itu teringat sampai sekarang itu di Surabaya. Lu gimana ceritanya Mas? Itu singkat cerita aja. Singkat cerita, setiap malam Jumat Kliwon ini bisa disaksikan. Mohon maaf di cancel tadi. Khawatir nanti masalah nanti dicas ya. Pokoknya setiap malam Jumat Kliwon itu mesti dari pos saya sampai ke belakang gedung atau perkantoran di sana itu mesti ditebari bunga melati setiap mesti, tapi nggak ada yang nebarin. Sampai gak harus yang nebarin, dek mindi-mindi, Mas. Kalau zaman sambil sembunyi-sembunyi nebar gitu kok piye. Secara logika Mas, pintu depan kan sama pintu belakang kan yang jaga kan jelas saya. Secara sampai sebagian satpam pasti keluar pintu masuk kan selalu tahu ya. Terus kamera CCTV kan on. Nggak ada siapapun aktif. Saya cek berulang-ulang dari kamera itu, memang nggak ada apa-apa. Setelah berapa detik itu kelihatan sendiri melatinya bertebaran. Padahal merinding Mas. Jangan gitu Mas. Sama merinding. Saya nggak akan merinding. Tapi kalau datang benci ya jelas saya merinding. Wah, kabur lari Mas. Saya lari ya. Lanjut cerita. Lanjut cerita itu setiap tahun pertengahan Desember atau awal Desember mesti ada korban. Korban dalam arti korban jiwa. Mesti itu. Ini bukan rahasia. Setiap awal Desember apa akhir Desember? Awal Desember. Awal Desember bisa akhir Desember. Itu mesti di pabrik itu mesti. Wow. Terjepit mesin. Ada ya istilahnya kecelakaan kerja. Dan setiap itu pun pas saya yang jaga. Setiap malam Jumat Kliwon itu mau ya? Bukan Jumat Kliwon itu terjadi Jumat Kliwon. Tapi yang kejadian ini enggak tepat Jumat Kliwon tadi kan tentang melatih tadi ya. Tapi yang kejadian itu setiap kalau enggak awal Desember, akhir Desember terjadi. Saya mengalami itu 4 tahun berarti. 4 tahun sampai kerja di sana. Berarti ada pengalaman Belos termasuk akeh lah ning kono ya. Ya 4 tahun ya lo memang di Bank BC aja mungkin 2 tahun, 1 tahun setengah lah ibaratnya di sana. Di bank sing yang di pabrik ini sing yang mencekam dulu. Memang pertama agak shock. Terus ibaratnya nggak pernah hal seperti ini dulu memang nih. Tapi lambat laun terbiasa. Kayak mesin AC nyala sendiri. Ada keran nyala sendiri. Saya bilang ya, silakan nggak apa-apa. Seperti nggak ganggu saya. Nah, seperti itu. Nah, kejadian itu mesti Mas, saya ngangkat jenazah itu mesti satpam duluan, mengamankan situasi,
mengangkat mesin, korbannya nanti dipindahkan dulu, dikeluarkan mesin, nanti bagian kayak ambulan dan yang lain nanti ke situ untuk evakuasi gitu. 4 tahun. Sampai gak ngeri ngono Mas Coran kan lewat anu apa ngono cara mengalami kejadian ngono apa meneh sampai terjadi korban ini gak ngeri kan sampean rasanya. Pertama awalnya ngeri Mas. Kan manusia loh Mas. Manusia masih hidup langsung mati seperti kondisi seperti siapa gak ngeri. Yang ngeri Mas. Cuma tuntutan kerja, tanggung jawab saya, terus saya harus apa? Akhirnya saya cuma bisa memanage diri sendiri. Oh, hal seperti ini tuh lumrah. Terus orang awal hidup pasti mati. Caranya gimana? Yaitu takdir Allah buat saya. Allah alam gak ada yang tahu gitu. Hal-hal seperti itu buat saya mengingatkan kita. Nah, istilahnya hal yang dianggap aja gaib lah. Iya. Itu mengingatkan kita. Iya. Gitu aja. Nah, kembali ke soal melati Mas. Di setiap malam Jumat Kliwon itu. Nah, ketika malam Jumat Kliwon itu pernah nggak ada apa? Aku nggak kagetan Mas, aku santai. Aneh suatu kejadian atau kejanggalan yang sampai alami gak ketika pada saat-saat malam-malam tertentu itu, malam-malam paling khususnya di malam itu tadi Jumat itu tadi, yang ada tebaran melati. Biasanya seperti ini, ada suara. Nah itu pokoknya kalau ada suara jelas saya harus ke belakang. Bukan ke WC lo ya. Nanti mungkin kelihatannya ke WC. Nah pas sampai ke belakang itu sampai ada menemukan apa? Nah gitu saya mencari sumber suara. Sumber suara saya cari, nggak ada orang tapi suaranya ada. Nah akhirnya insting saya sebagai manusia normal berpikir oh ini bukan manusia. Gitu. Nah terus suaranya itu kayak opo? Kenal Mbak Kunti nggak? Nah seperti itu. Guyu-guyu. Jangan saya lebih takut gitu Mas. Lebih baik dia nggak ketawa tapi dia cuma nangis. Lebih enak gitu. Kalau dia tertawa merinding Mas. Merinding. Kayak sawangane kok ngece ngono ya. Kayak gitu ibaratnya. Seperti itu terus ulang sampai saya bisa ada pengalaman bisa bertatap muka langsung. Bertatap muka dalam ibarat face to face dengan sosok hal-hal gaib. Pokoknya hal setelah itu saya serasa itu biasa. Mereka juga punya ibaratnya punya dunianya sendiri, kita punya sendiri. Ibarat kita bertetangga gitu loh. Yes, pastilah, cuman ada tirai yang membatasi kita, cuman secara lahir kita tidak bisa melihat. Nah, gitulah ya. Nah, kemudian kan itu pengalaman sampean di luar institusi yang sekarang, Mas. Nah, ketika sampean masuk di sini, adakah hal-hal yang seperti itu juga terjadi pada Anda di sini? Ini jelas ibu dosen. Dosen gedung B. Gedung B, ya saya bukan menakuti. Gedung B. Lab lantai 3, 21 dari atas ke bawah sampai lantai 3 aula. Iku kenapa? Nah, buat saya itu biasa, tapi buat orang lain kurang tahu. Nah, tapi yang saya tanyakan pengalaman nih sampean, hal-hal seperti itulah. Buat saya yang dialami kejadian di sini. Ya gimana ya? Sing paling sing paling membuat Anda shock, membuat Anda merinding, membuat Anda kaget, tercengang, nah ngono lah. Yo gimana Mas ya? Bilang saya kaget, shock, lebih shock kan di sana daripada di sini. Iya jelas lah. Nah, tapi hal ini ya paling yang paling yang paling terasa. Paling greget itu di lantai 3 Mas. Lantai 3 lab. Sampai 3 lab. Itu pernah sampai terjadi sesuatu gimana gitu? Terjadi sesuatu sih enggak, maksudnya dalam artian saya kira waktu itu ada mahasiswa perempuan ya di lorong gitu loh. Kan saya nggak sadar waktu itu jam berapa, kan saya nggak lihat jam waktu pas itu. Keliling malam lah jaga. Saya ingat itu kalau nggak salah sekitar jam setengah 11 atau setengah 12 keliling, mantau situasi, patroli keliling seperti biasa. Ada anak di situ duduk. Saya refleks aja, loh Mbak ngapain jam sekian kok di sini? Posisinya seperti mahasiswa. Iya, dia duduk. Dan busananya juga? Busananya seperti anak.
Terus kemudian setelah sampai sapa, Saya sapa dia naik, dia bilang, dia tersenyum. Saya juga kaget, senyum ada apa? tapi face-nya terlihat jelas. Terlihat jelas buat saya dibilang itu halusinasi. Ya saya masih sadar halusinasi kan gimana kan ya nggak mungkin, masalah saya juga ngantuk enggak. Terus saya juga posisi fit Ya. seperti biasa, naik turun tangga seperti biasa. Saya yakin betul dan saya masih ingat wajahnya agak ke Arab, wajahnya ke Arab-Araban. Mancung berarti ya. Iya. Cantik manis lah. Wah, Kemudian katanya tapi dia cuma senyum, tapi di luar perkiraan saya dulu itu anak mahasiswa saya kira itu dia ngomong lewat dalam hati kayak terdengar suaranya tapi dia posisi diem. Dia cuma bilang saya penunggu sini, bilangnya seperti itu. Ya saya kaget, waduh. Dan seketika itu saya ibarat orang-orang dulu saya bacakan azan. Maksud saya kumandangkan azan. Dia nggak hilang. Nggak hilang. Tetap duduk di situ. Tapi dia setelah itu dia jawab salam saya. Akhirnya saya baru tahu, oh ternyata bener pengalaman dulu itu, kalau nggak salah kakak saya atau mbah saya pernah bilang bahwasanya di alam sana itu memang makhluk itu ada yang memang Islam, memang diislamkan, dan ada yang kafir seperti manusia. Nah gitu. Akhirnya saya paham betul, oh berarti ini baik. Ya gitu, nggak mengganggu. Tapi beralih lagi, pindah lokasi, beda lagi. Ikut tadi di lorong yang sebelah timur. Terus beralih ke aula. Aula Itu lebih mengerikan buat saya, mengerikan. Aku kok penasaran. Ini jangan dibuat, jangan ibaratnya ini dari saya lah ya. Iya. Orang lain kurang tahu saya. Nah saya sendiri tuh lihatnya di lantai 3 itu wanita, tapi mukanya hancur, penuh darah. Itu pernah berpapasan dengan saya waktu kurang tahu jam berapa. Mungkin dini hari atau jam. Papasan yang di lantai 3 waktu itu masih aktif anak IMM di lantai 3. Masih ada ibaratnya ruang IMM. Tetap papasannya di lorong, enggak di dalamnya aula. Enggak, di papasan di depan pintu kan kelihatan keluar gitu loh. Oh, gitu. Waktu saya berjalan patroli keliling itu mau masuk lorong kelas kan saya naik dari sini, ibaratnya dari pintu lantai bawah ini naik, patroli ngecek anak-anak. Ada acara waktu itu. Kurang lebihnya jam sekitar mungkin sekitar jam 1:30 atau 1:30 kemungkinan segitu. Waktu itu kan masih fit-fitnya saya, belum ibaratnya masih pengen jalan-jalan. Waktu itu pintu kanan pintu kiri kurang tahu kena getaran atau gimana, waktu itu bergerak semua. Kayak film-film horor lah. Tapi ketika dia muncul tadi barusan sampai lihat kayak seperti papasan itu, dia kayak mau mengganggu sampean apa enggak? Dibilang ganggu sih kurang tahu ya Mas. Masalah saya waktu kelihatan dia seperti itu, dalam pikiran saya waktu itu cuma berpikir, masa bodoh saya enggak mengganggu. Saya berlagak tidak melihat kamu. Ibarat saya lihat, saya tubruk ibarat. Ibarat papasan bukan papasan antara kanan kiri, tapi langsung saya tubruk. Akhirnya kelewat, saya lihat nggak lihat ke belakang, cuma saya pakai jam tangan waktu itu. Jam tangan posisinya tak lihat gini, kok nggak ada, kayak cermin dulu tak buat cermin, mantulkan cermin, nggak ada. Baru saya tengok, hilang. Ya udah nggak apa-apa. Tapi habis itu keringat dingin Mas. Mau kira mlebu nang awakmu ya. Ya iyalah Mas. Mas lep ngono paling gak. Setelah itu ya lucu Mas. Setelah itu ada kemarin kejadian saya minta ruqyah. Siapa sing ruqyah sampean? Ya saya Mas. Barangkali masuk ke dalam saya loh. Oh, pas waktu itu tapi ruqyah ya. Tapi setelah itu enggak. Namanya juga manusiawi Mas. Iya, tetep rasa takut di saat-saat tertentu itu pasti ada lah. Mas yo wong sing kokoh bakoh yang apa yang kendel. Tapi ada Mas yang kuat Mas. Ada. Maksudnya ada yang kuat itu kuat mentalnya kuat. Tapi berhadapan sama istri kalah semua Mas. Apa itu? Polisi Mas.
Mas. Polisi kuat itu di jalan mas, kuat, hebat, nilang. Tapi kono omah, bojone takut mas. Siapa yang menang? Tetap menang istri mas. Maka saya juga ikutan paguyuban suami takut istri pak. Sampai dia bertiga istri mas berarti mas. Iya pak. Aduh deh. Saya takut pak. Yes, pokok mulai dikai jatah ngono lah ya wis ora malah manut tenggolan. Daripada disuruh nang jogo mas. Iya. Ini kayak adem mas udan-udan. Apa sampean enggak pengen nikah mas? Jelas. Nah ya udah mas. Dan apalagi ya oke berarti aku mau kan ceritanya horor-horor lah. Nah. Aku nek diceritani horor-horor itu suwen banget ra mas. Oh. Nah iku mang Nanti kaitan 3. horor sing nek carane nek kabeh nek dalam ya, apa carane nek dalam gedung ya. Nek sekelilingi gedung iki mas. Ada apa enggak sing sampean sempat apa ketemu apa majlek ngageti sampean apa piye ngono? Ini untuk satpam semua. Satpam semua pernah. Iya. Kecuali 2 orang. Pahamlah sampai nggak perlu saya sebut 2 orang. Ini sih nggak pernah. Tapi yang lain insya Allah pernah. Saya sendiri terhitung buat saya sendiri itu hampir sering. Kalau saya lewat ke belakang mesti di pohon mangga. Pohon mangga itu Mbak Kunti di sana. Ini berarti sing nyolongi mangga lek pas apa? Dekne jangan-jangan aku anggere aku manan pelem iku. Bukan, Pak. Iku biasanya dia anak-anak proyek iku nanti. Jangan disalahkan Mas itu Mas. Dicolongi Mbak Kunti seneng mangga. Enggak seneng mangga dia tuh. Senangnya jahil. Oh, gitu, senengnya jahil. Sampean pernah dijahili? Saya sih enggak. Insya Allah, alhamdulillah enggak ibaratnya. Tapi dosen pernah. Dosen pernah itu. Ceritanya sampean dosennya? Ya dicerita enggak, tapi saya sendiri berpikirnya seperti itu. Ini hal mungkin dosennya ada ya, mohon maaf sebelumnya. Ini ceritanya sih memang saya sendiri yang tahu. Mengumpulkan uang itu di ruangan, sudah positif di ruangan, ibarat dibawa di dalam amplop, mau dibawa ke lantai 3 kurang tahu untuk apa. Itu dicek di kelas hilang. Uangnya hilang. Uangnya hilang. Di dalam amplop sudah pada posisi amplop itu enggak ada yang sobek. Wis dilem dalamnya. Nah, padahal dilem sudah enggak mungkin. Tapi alangkah terkejutnya banyak anak itu nemu uang dari tangga yang memang dilewati ibu dosen itu. Dari tangga lantai dari lantai 1 sampai dia lantai 2 waktu mengajar itu. Uangnya tercecer di situ. Uangnya tercecer. Padahal secara logika amplop enggak sobek. Lewat mana? Dan si dosen itu benar-benar yang sudah dimasukkan dengan rapi-rapi di dalam amplop ya. Terus ada lagi dosen baru kemarin itu memang real saya lihat sendiri buku itu bergerak berbuka sendiri. Di Mas iku di ruangannya po. Di ruangannya di lantai di gedung B itu. Kok sampean kebetulan pas lewat sana? Waktu itu memang saya ada kebiasaan, bukan kebiasaan sih. Memang kalau ada orang di ruangan tertentu saya memastikan saja dia itu posisi sehat atau aman lah, baru saya ngecek. Dia bilang, "Pak, bukunya gerak-gerak, Pak." Tak lihat, oh iya dia lagi baca buku. Setelah itu berpindah dari rak pertama yang buka buku, pindah ke rak yang di dekat saya. Waktu itu memang saya depan pintu, rak itu di atas saya. Dia gerak-gerakan. Mungkin waktu itu kalau nggak salah itu piala atau apa digerak-gerakan. Saya ngerti itu memang, dan Bu dosen itu paham. Gitu. Dan saya akui mentalnya sungguh luar biasa. Tapi enggak ganggu dia nih ya, carane kayak dia bermain dewe ya. Mencari gitu loh, mencari perhatian lah ibaratnya gitu. Kan itu menurut saya ya bukan melihat atau enggaknya. Saya anggap itu kayak anak kecil gitu loh. Ada minta perhatian lah kayak gitu. Gitu. Mungkin sesosok makhluk halus barang ya juga ingin diperhatikan ya. Ya mungkin Mas, apalagi kita yang masih gini yang belum nikah kan pengen belayan ya. Iya, yes. Oke. Tetap lah. Oke, masuk. Nah, Mas Ahong, dari sekian banyak kejadian pengalaman yang sampean lalui di berbagai tempat yang kaitannya dengan hal-hal gaib horor lah ya. Itu berikan salah satu trip and tips untuk menghadapi itu ben kita tetap aman lah caranya. Saya sendiri lebih contoh gini, saya mendekatkan diri kepada Maha Pencipta.
Semakin kita mendekatkan diri ke Maha Pencipta, otomatis Ya. makhluk yang lain kan yang menyembah Allah kan bukan kita saja. Makhluk lain selain kita pun menyembah Allah. Iya, pasti. Nah, triknya kalau sudah terlihat atau memang kelihatan, jangan nunggu lama, silahkan kumandangkan azan. Oke. Karena di sebuah hadis pernah saya baca, memang itu real yang saya lihat, walaupun saya nggak hafal hadisnya, tapi saya pernah baca itu gini. Setiap orang yang mengumandangkan azan. Ya, seperti kebulet mas. Kau ini kena masker nih mas gara-gara itu. Ya sepi mana mas hasilnya dia kerasan kayak masker. Yaitu setan akan melari sejauh mungkin akan tidak mendengar azan itu sampai kentut menjauh. Besok kayak mau main cerita. Nah, itu makanya buat saya pribadi itu sebuah peringatan bahwa level azan itu sangat luar biasa. Luar biasa pengaruhnya ya. Bila ada sesuatu gangguan, kumandangkan azan. Nah, buat saya di tempat-tempat yang sekiranya membuat sampean takut, kumandangkan azan aja. Seketika itu insya Allah, buat saya aku pernah saya coba, insya Allah nggak ada apa-apa. Nggak ada apa. Terus ada lagi, nah, yang biasa itu ayat kursi mas biasanya. Ayat kursi ya. Ya, bukan ayat kursi ini loh mas maksudnya. Nah, yang kundang ayat ramompan ya kursinya di barandam gitu. Nah, itu orang dulu mas, dulu nggak pakai ini mas, dia pakai kursi pak. Kursi, oke. Ini kan besi ya. Paham lah. Udah, cukup itu ada lagi yang lain? Yang lain itu mental mas. Nah, untuk yang ini yang terakhir yang penting sekali. Jangan takut itu lebih ibaratnya gini loh. Lebih kuat dari saya. Ya enggak. Takut itu jangan ibarat berlebih-lebihan. Kalau sampai semakin berpikir negatif, mereka akan semakin datang. Oh gitu. Karena aura manusia, nah buat saya pengalaman, semakin takut sesuatu yang kita pikirkan akan terkoneksi dengan mereka akan menimbulkan wujud. Ini yang saya pahami. Semakin ketemu ini akhirnya muncul wujud. Kita diwujudkan seperti tapi itu bukan real. Itu ibaratnya sihir dari mereka. Buat gitu. saya seperti itu. Oke, masuk Mas Agung. Ya cuma itu aja ya, yang penting apapun yang kita hadapi semua itu yang gaib lah yang masuk. Iya. Apapun yang kita hadapi yang gaib, yang lebih kita percaya gaib itu Allah. Iya, oke. Allah apa dan dimanapun apa di apapun itu nomor satu itu. Iya, kayak yang tadi Mas, mohon maaf tak sambungkan kata-kata tadi. Apa? Allah itu luar biasa. Maksud apa yang diperintahkan kita jalankan. Tidak berani untuk membantah Mas. Maksudnya gitu. Kayak tadi marbot Mas. Bilang saya tadi perintah Allah lah. Ya nggak bisa apa-apa Mas. Wis enggak usah dibahas tentang marbot Mas ya. Terima kasih sekian banyak cerita kehidupan kisah-kisah Mas Ahung dari pengalaman kerja yang di sana kemudian merembet sampai datang di sini dan berbadan kerja dengan berteman dengan saya. Dan terima kasih ini tadi waktu ini tak colong anjing saya mulai tak sikuk mrene dhisik untuk saya ajak bermain di dalam studio ini bukan podcast di acara Jamput. Nah, dan tadi ada sedikit trik-trik juga untuk menghadapi hal-hal yang gaib semacam kaitannya dengan horor-horor yang seperti disampaikan Mas Ahung tadi. Pokoknya intinya awak itu harus berpositif thinking lah, lebih caranya jangan terlalu berimajinasi tentang hal-hal yang horor sing takut. Pokoknya intinya awake tetap tatak kuat hadapi itu. Nah, dan di akhir perbincangan malam hari ini tetap di akhir acara saya sampaikan jangan batasi suatu keterbatasan kreativitas Anda karena suatu keterbatasan yang Anda miliki. Tetap jalani hidup, syukuri apa adanya sehingga kita bisa berbahagia. Mas Ahung, terima kasih. Kapan-kapan kita berbincang lagi karena masih banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada jenengan. Oke, matur suwun.